Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam damai sejahtera, Shalom, dan salam harmoni. Oke, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya, di mana saya sangat harapkan dalam pertemuan kita ini, Bapak Ibu sekalian bisa memberikan masukan dan saran terkait rencana pembelajaran yang akan saya lakukan satu semester ke depan, gitu ya. Untuk lebih mempermudah diskusi kita, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Saya sudah terlihat? Oke. Sudah, Bu. Jadi ini merupakan rancangan pembelajaran satu semester yang sudah saya rancang terkait mata kuliah teknologi pasca panen. Nah, ini semuanya sudah mencakup dari identitas, capaian, dan rincian kegiatan juga sudah saya cantumkan untuk 16 kali pertemuan, begitu ya. Namun, di dalam RPS yang ini masih menggunakan metode secara luring, gitu. Karena saya ingin membandingkan antara luring sama yang akan daring. Tapi karena keadaan kita yang mengharuskan kita melakukan proses pembelajaran secara daring, saya juga sudah menyiapkan metode pembelajaran secara daring. Saya izin share screen yang secara daring. Sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian? Sudah, Ibu. Oke, jadi inilah metode yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran secara daring, begitu ya. Jadi metode pembelajarannya itu akan dibagi atas dua, yaitu ada metode sinkronus, di mana metode sinkronus ini merupakan metode yang saya lakukan adanya interaksi, yaitu tatap muka antara saya dan peserta didik. Dan hal ini dilakukan secara online tentunya, dengan bantuan platform seperti Zoom, seperti Google Meet. Dan selain itu, saya juga akan memberikan metode pembelajaran secara asinkronus, di mana dari 18 kali pertemuan, saya akan selang-selingi gitu ya. Ada pertemuan yang saya lakukan secara asinkronus, yaitu saya akan melakukan video pembelajaran, kemudian saya akan menguploadnya ke dalam YouTube. Dan pada proses pembelajaran ini, saya juga memanfaatkan e-learning Undiksa, di mana e-learning Undiksa ini saya manfaatkan untuk mengupload PPT saya, mengupload materi yang saya bawakan, atau mengisi presensi, bahkan untuk mengisi agenda pengajaran juga. Seperti itu. Dan saya rasa juga dari kedua rancangan yang sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu, juga di situ sudah saya cantumkan semuanya gitu. Mungkin ini saja penjelasan saya terkait rencana pembelajaran yang akan saya lakukan satu semester ke depan. Saya sangat mengharapkan saran masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk peningkatan gitu ya, perbaikan dalam saya melakukan proses pembelajaran ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Gresti. Saya memulai ya untuk memberikan sedikit masukan dari apa yang Bu Gresti sudah share ke kita terkait dengan rancangan pembelajaran yang akan Bu Gresti lakukan selama satu semester ke depan. Sedikit saran dari saya, mungkin karena ini merupakan sebuah hal yang baru untuk menerapkan proses pembelajaran daring. Jadi dari yang sudah direncanakan, menurut saya sudah bagus sekali dengan memberikan dua model alternatif pembelajaran seperti secara sinkronus dan asinkronusnya, di mana itu diberikan selang-seling. Mungkin nanti dalam proses pengaturannya itu sedikit saran, mungkin Ibu bisa menyesuaikan ya sesuai dengan topiknya gitu. Kalau memang ada satu topik yang memang perlu pelaksanaan 2 kali pertemuan, mungkin nanti bisa didahului dari asinkronusnya dulu, kemudian ke pembelajaran yang sinkronus. Dari saya itu Bu Gresti, saran dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak atas masukannya Pak Arjana. Jadi saya rasa ini benar-benar masukan ya untuk saya gitu. Apalagi tadi terkait variasi dalam melakukan proses pembelajaran secara sinkronus itu gitu ya. Jadi memang dengan keadaan yang sekarang ini menuntut kita supaya menjadi lebih kreatif gitu ya. Oke, terima kasih kepada Pak Arjana. Mungkin dari ibu-ibu yang cantik sekalian boleh memberi saran dan masukan kepada saya. Ya, terima kasih Bu Gresi. Mungkin saya ini ya yang memberikan masukan dulu untuk kaum ibu-ibu ini. Iya. Saya sudah membaca ini untuk pembelajaran daring yang Ibu sampaikan terkait dengan referensi Ibu yang mungkin agak ini bisa mungkin ditambah terkait dengan referensinya atau mungkin dicari keterbaruannya yang lebih baru gitu. Ibu yang saya komentari sudah baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu Nur. Masukan yang juga sangat baik gitu ya, karena memang kita di bidang akademisi berketergantungan terhadap literatur itu adalah salah satu hal yang sangat penting gitu ya. Jadi mungkin nanti saya akan perbaiki lagi, saya upgrade lagi dengan literatur yang terbaru. Untuk sarannya Ibu Nur. Ya, sama-sama. Mungkin dari Ibu Rani atau Ibu Safira, siapa yang mau terlebih dahulu memberi
Mungkin Siapa saya dulu? ya. Saya Bu Safira. Bu Gresti sudah memberikan rancangan pembelajaran secara 1 semester gitu, hasilkan suatu produk gitu ya Bu ya. Saya lihat di RPS itu akan menghasilkan suatu outputnya itu menghasilkan suatu produk. Nah di sini saya juga ingin memberikan saran karena di sini ada outputnya itu menghasilkan suatu produk. Bagaimana kalau nantinya mahasiswa itu diberikan salah satu tugas untuk salah satu tugas pembuatan bisnis plan gitu ya untuk menunjang output produk yang sudah dibelajarkan oleh mahasiswa ini. Gitu aja Bu sarannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rani, sarannya sangat baik gitu ya, karena memang di dunia pendidikan di zaman sekarang ini memang kita juga sedang menggencar gitu ya, bahwa kita menghasilkan generasi baru yang harus menciptakan pekerjaan baru gitu ya, bukan Ibu Rani sangat baik gitu. Terima kasih Ibu Rani. Mungkin Ibu Safira bisa memberi komentar ataupun masukan sebagai penutup. Oke, baik. Ketika Ibu memberi penugasan kepada mahasiswa, bisa diberikan tips dan trik yang bagus tuh. Artinya tadi ada sedikit technical issue, Oke. jadi belum terdengar. Oke. Oke, sepertinya Bu Safira ada sedikit technical issue ya. Tapi dari yang disampaikan sepertinya garis besarnya sudah dapat ya. Tapi tadi lebih kurangnya saya sudah mendengar sih masukan dari Ibu Safira gitu ya mengenai penugasan gitu. Mungkin nanti mengenai penugasan saya bisa menerapkan apa yang sudah disarankan oleh Ibu Safira gitu ya. Dan saya rasa masukan dan kritikan dari Bapak Ibu sangat membangun saya dalam saya nanti melakukan proses pembelajaran sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif gitu ya. Kalau begitu saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saya akhiri dengan mengucapkan selamat siang. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Iya, masih semangat nggak ini perkuliahan yang masih online? Masih semangat ya? Harus Masih, Bu. semangat ya, iya. Walaupun rindu sama teman-temannya, rindu sama melihat dosen-dosennya ya, tetapi tetap harus semangat ya, karena kita masih bisa berjumpa melalui kamera. Oke, jadi mungkin kita langsung lanjut perkuliahan aja ya, kita langsung masuk ke materi. Ini merupakan materi pertemuan kita yang keempat gitu ya. Saya izin share screen ya. Apakah sekarang sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke. Jadi ini karena ini pertemuan keempat kita dan kemarin di pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang teknik pengolahan perikanan gitu ya. Untuk teknik pengolahan itu sendiri dia ada seperti fermentasi, ada seperti penggaraman, ada juga kemarin kita melakukan pemindangan dan lain sebagainya gitu ya. Dan di mana proses pengolahan itu kita lakukan tidak lain untuk mempertahankan mutu dari ikan itu sendiri, karena salah satu upaya dalam kita mempertahankan mutu daging kesegarannya itu adalah dengan cara melakukan pengolahan gitu, sehingga dia bisa menjadi suatu produk yang baru gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya minggu kemarin kita sudah membahas tentang teknik pengolahan dari perikanan itu yang kita olahlah bagian dagingnya, pada hari ini kita ingin melakukan kajian gitu ya, melakukan kajian tentang pengembangan produk added value hasil samping perikanan. Karena seperti yang adik-adik ketahui bahwa ketika kita melakukan suatu produksi terhadap produksi perikanan, saya katakanlah kan, berarti dia itu yang kita manfaatkan berarti hanya dagingnya. Nah, ketika dagingnya saja yang dimanfaatkan berarti banyak hasil samping yang tersisa. Nah, itu yang akan kita kaji pada hari ini. Nah, sebelumnya nih ya, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan, kira-kira adik-adik sekalian sudah paham belum apa itu added value? Ada yang ingin memberi idenya? Iya Bu, saya izin menjawab ya Bu. Oh iya, silahkan Susi.
Iya, artinya adalah adanya nilai tambahan dalam suatu produk yang dihasilkan, Bu. Oh iya, benar sekali ya. Terima kasih Susi untuk jawabannya. Jadi edit value itu maksudnya berarti kita di situ ada proses menambahkan nilai gitu ya dari produk yang kita hasilkan, ada nilai tambah di dalamnya gitu. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini kita diharapkan supaya adik-adik sekalian dapat memahami dan mengetahui potensi dari hasil samping perikanan. Dan di samping itu adik-adik juga diharapkan supaya mampu mengidentifikasi kandungan yang ada pada hasil samping tersebut gitu. Nah, ketika kita sudah memahami potensi dan kandungan yang terdapat pada hasil samping perikanan tersebut, maka adik-adik sekalian diharapkan mampu terampil dalam melakukan proses pengolahan hasil samping ikan tersebut. Bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa negara kita itu sangat kaya akan sumber daya alamnya gitu ya. Bahkan itu kalau misalnya KKP sendiri itu mencatat sekitar 5,8 juta kilometer persegi dari Indonesia itu terdiri dari luas wilayah perairannya gitu ya. Jadi dan luas perairan Indonesia itu terdiri dari berbagai macam hewan airnya, ada tumbuh-tumbuhannya, dan itulah yang akhirnya menjadikan Indonesia itu menjadi marine mega biodiversity gitu. Nah, dan hasil perikanan tersebut tidak hanya dipasarkan dalam bentuk segar gitu, tapi dilakukan juga proses pengolahan. Itu yang kita pelajari di minggu lalu gitu. Tapi permasalahannya adalah bahwa sampai sekarang banyak sekali memang ada industri pengolahan perikanan gitu ya, tapi yang diolah itu hanya bagian dagingnya, yaitu bagian filet dagingnya gitu. Nah, coba adik-adik bayangkan gitu lah kan, begitu banyaknya produksi perikanan di Indonesia gitu ya kan, banyak sekali produksi, tapi yang digunakan, yang dimanfaatkan hanya bagian dagingnya. Berarti bagian kepalanya, bagian sisiknya, mungkin bagian kulitnya itu terbuang begitu saja, gitu ya. Jadi itu yang ingin kita bahas pada hari ini, gitu. Nah, sebelum saya masuk ke pendalaman dari hasil samping itu sendiri, kira-kira ada nggak yang mau memberi penjelasan tentang apa sih kira-kira hasil samping itu, dan mungkin apa saja sih bagian-bagian yang ada pada hasil samping perikanan itu gitu. Walaupun tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit gitu. Ada yang mau mencoba memberi ide? Saya, Bu. Oke, silahkan. Untuk Ilham. hasil samping sendiri itu merupakan sisa-sisa bagian dari ikan setelah produk utamanya yang berupa daging itu diambil dan dimanfaatkan sebagai produk pangan. Lalu untuk contohnya seperti mata, sisik, insang, jeroan, dan lain-lain, Bu. Terima Oke, kasih. ya. Iya, benar sekali ya. Terima kasih Ilham atas jawabannya. Jadi benar ya, hasil samping itu merupakan sisa-sisa gitu ya. Sisa-sisa dari produksi olahan, kemudian dia itu bisa berupa mata, kulit, sisik, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah bahwa hasil samping yang dihasilkan dalam sebuah industri yang besar itu, hasil sampingnya itu belum termanfaatkan dengan baik. Bahkan hasil samping yang begitu melimpah ruah itu dibuang begitu saja sehingga akhirnya mencemari lingkungan gitu. Itulah gunanya kita yang berada di bidang akademisi ini, kita harus mampu mengkaji ataupun kita harus dapat memanfaatkan hasil samping ini supaya menjadi produk yang added value gitu. Nah, sebagai contoh ini ya yang dilakukan oleh penelitian oleh Birch et al. Pada tahun 2014 itu bahwa dalam satu ikan itu sangat banyak menghasilkan hasil samping. Contohnya seperti kepalanya itu sekitar 18% gitu ya, terus kulitnya sekitar 14%, tulang sekitar 8%, fins-nya sekitar 2%, dan bagian jeroannya itu dan insangnya itu sekitar 8%. Nah, kalau ini kita gabungin itu udah sekitar 50%. Jadi kebayang ya seberapa banyak hasil samping yang mencemari lingkungan kita gitu. Nah, sebagai contoh ini diproduksi ikan kaleng tuna. Nah, mungkin adik-adik sekalian semuanya udah familiar ya sama ikan kaleng ya. Jadi, nah seperti yang kita ketahui juga bahwa kalau misalnya industri ikan kaleng tuna itu kan besar banget ya industrinya itu gitu ya, perusahaannya itu. Nah, kita juga kebayang nih satu hari berapa kaleng, berapa juta ton
ikan yang diolah, yang dijadikan sebagai ikan kaleng gitu. Nah, itu berarti kita kebayang juga nih berapa juta ton hasil samping yang terbuang begitu saja gitu. Nah, ini dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, kalau dalam pembuatan ikan kaleng tuna itu dia itu menyisakan hasil samping sebanyak 70%. Jadi lebih banyak hasil sampingnya daripada dagingnya yang dimanfaatkan gitu. Jadi bisa kita bayangkan sebenarnya potensi kita dalam memanfaatkan hasil samping itu sangat besar gitu. Nah, ini beberapa dari hasil penelitian bahwa sudah membuktikan gitu ya bahwa dari hasil samping perikanan itu memiliki kandungan yang tinggi gitu, baik dari nilai gizinya ataupun komposisi kimianya yang nantinya berpotensi bisa dimanfaatkan di bidang pangan, di bidang kosmesiotika, dan di bidang farmaseutika. Nah, di minggu pertemuan kedua itu sudah saya jelaskan ya tentang materi pangan, kosmesiotika, dan farmaseutika. Nah, di sini bisa kita lihat dijelaskan juga bahwa baik ikan demersal, ikan pelagis, baik dari jenis udang-udangan itu semuanya memiliki hasil samping yang potensial kita jadikan sebagai produk added value. Sebagai contoh nih, di sini ada udang memiliki cangkangnya itulah ya gitu. Nah, ternyata cangkang udang itu memiliki kandungan kitosan yang sangat tinggi gitu. Nah, kitosan itu merupakan suatu karbohidrat yang bisa kita manfaatkan di bidang kosmetik dan di bidang pangan. Begitu juga di ikan pelagis. Ikan pelagis itu dia dalam produksinya itu akan menyisakan kulit, menyisakan tulang gitu ya, di mana di kulitnya itu ternyata dia tinggi akan kandungan protein kolagennya, di mana kolagen itu seperti yang kita ketahui sangat baik untuk di dunia kecantikan. Jadi bisa kita manfaatkan di bidang di bidang kosmesiotika maksud saya. Bisa dipahami sampai di sini adik-adik? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa memberikan tugas terhadap adik-adik sekalian. Nah, tugasnya ini berbasis case-based learning. Jadi, melalui case-based learning ini nanti saya akan memberikan satu masalah dan adik-adik sekalian dituntut untuk menemukan solusi atas masalah yang ada gitu ya. Jadi, melalui tugas ini saya sangat mengharapkan adik-adik sekalian bisa berpikir lebih kreatif, lebih kritis, mempersingkat waktu. Nah, saya akan jelaskan dulu tentang case yang ada. Nah, coba adik-adik perhatikan dulu PPT yang sedang saya tampilkan. Nah, di sini kalau menurut data dari KKP 2018 itu, tingkat konsumsi ikan di Indonesia di tahun 2018 itu sekitar 50,69 kg per kapita. Jadi itu merupakan jumlah yang cukup banyak gitu ya. Ini masih belum terhitung dari pengolahan gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa industri ataupun perusahaan pengolahan perikanan itu cukup banyak juga di Indonesia gitu ya. Jadi produksi dan konsumsi ikan itu sangat banyak gitu, tapi konsumsinya itu masih hanya sebatas filet daging gitu. Nah, berarti masih menyisakan hasil samping seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Tadi juga adik-adik sudah paham bahwa hasil samping itu ada berupa kulit, ada berupa gelembung renang, ada jeroan, ada kepala, ada mata, dan lain sebagainya. Nah, dan menurut penelitian yang dilakukan Kitty Panabawon tahun 2010 itu, dia meneliti bahwa secara keseluruhan hasil samping yang dihasilkan dalam suatu produksi perikanan itu sekitar 60-63%. Dan di dalam penelitiannya itu dia juga menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil samping ini masih sangat rendah gitu. Nah, selain masih sangat rendah, ternyata hasil samping ini juga dibuang secara sembarangan gitu, sehingga akhirnya merusak lingkungan. Nah, itulah permasalahan yang ada saat ini, terkhusus juga di Indonesia gitu. Kira-kira gimana? Adik-adik bisa nangkap permasalahan yang ada ini? Bisa paham ya permasalahan yang sudah saya jelaskan ya? Oke, kalau sudah, nah ini isu-isu yang terkait. Ini saya mengambil artikel ilmiah, ini juga sedang marak membahas tentang pemanfaatan dari hasil samping itu sendiri, gitu ya. Nah, dan yang akan menjadi tugas adik-adik sekalian yaitu, jadi adik-adik sekalian akan membentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, tapi karena ini kalian ada jumlahnya ganjil, berarti nanti satu kelompok ada yang 2, ada yang 3, gitu ya. Nanti kelompoknya juga nanti saya akan masukkan ke breakout room. Kemudian
di setiap kelompok nanti mendiskusikan. Diskusinya itu berupa memberi solusi atas permasalahan yang ada. Kemungkinan nanti adik-adik sekalian kaji potensi hasil samping berupa baik dia kulit, sisi, gelembirna, dan lainnya. Kira-kira potensi di bidang pangan itu bisa jadi seperti apa? Misalnya lagi di bidang kosmesiotika bisa seperti apa? Begitu juga dengan bidang farmaseutika. Jadi makanya saya bentuk kalian menjadi 3 kelompok supaya satu mengkaji di bidang pangan, yang satunya mengkaji di bidang kosmesiotika, satunya lagi mengkaji di bidang farmaseutika, gitu ya. Nah, dan nanti waktunya diberikan sekitar 5 menit, dan nanti untuk hasil akhirnya kalian presentasi sekitar 2 menit saja, karena presentasinya tidak usah banyak-banyak. Saya hanya ingin melihat kira-kira solusi apa yang kalian berikan atas masalah yang sudah saya jelaskan tadi, gitu ya. Nanti kalian cukup mempresentasikan bentuk produknya apa, terus manfaatnya seperti apa, begitu saja. Nah, ini juga nanti akan saya lakukan penilaian secara langsung, gitu ya. Jadi berikut merupakan rubrik penilaian yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama saya akan melihat dari originalitas ide adik-adik sekalian. Jadi bagaimana keaslian dari ide-ide yang adik-adik sekalian berikan. Kemudian ada juga pemilihan materi dari produk yang adik-adik sampaikan nanti. Kemudian bagian laporan mungkin nanti saya lewatkan karena saya tidak menyuruh adik-adik untuk membuat makalah, tapi bagian presentasi juga nanti akan saya nilai, gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktunya mungkin saya akan masukkan adik-adik sebentar ke breakout room-nya. Kelompok 1. Untuk kelompok 1 bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, jadi kalian boleh langsung berdiskusi, nanti tuangkan di dalam PPT secara singkat, dan nanti mungkin waktunya sekitar 3 menit saja ya, dan 2 menitnya nanti untuk presentasi. Baik, Boleh Bu. langsung bekerja. Kelompok 2 bisa dengar suara saya? Halo Bu, sudah Bu. Oke, jadi untuk kelompok 2 juga waktu diskusi. Benar. Gimana kalau pemanfaatan adherentnya kita pakai kulit sebagai itu bahan dari apa? Dari bahan sampingan. Boleh Gimana? aja, Kak. Ntar coba kalian cari manfaat produk kerupuk kulit ikannya. Gimana? Wait, aku cari dulu, Kak. Kegiatan budidaya aquaculture gitu Pak. Iya, iya. Ya gitu aja sih solusi dari aku Pak. Oke. Bagus, bagus, mantap. Nanti kita PPT-nya tuh nanti kita isi ini aja, manfaat gelatinnya tuh apa, sama pengertian dari gelatinnya tuh apa gitu ya. Oke. Iya, ya. Dari kamu ada nggak tambahan yang lain, Jeli? Nggak ada ya. Baik, ya udah nanti kita isi aja apa itu tentang gelatin, pengertian dari gelatin, dan diisi aja manfaat gelatinnya itu apa. Presentasinya singkat saja ya, karena saya cuma ingin melihat inovasi yang kalian berikan gitu. Membahas pemanfaatan hasil samping perikanan dalam bidang kosmesiotika. Saya bakalan membahas pemanfaatan gelembung renangnya. Jadi di sini manfaatnya itu sebagai kolagen, dan juga kolagen tersebut dapat dijadikan sebagai sediaan krim wajah. Nah, lalu dari jurnal yang kami dapatkan bahwa gelembung renang ikan kaya akan protein kolagen, dan kolagen sangat baik dimanfaatkan dalam kosmesiotika. Itu presentasi dari saya, Bu, dan terima kasih.
Oke, terima kasih. Oke, saya rasa ini sangat kreatif ya inovasinya gitu ya. Jadi kita memanfaatkan gelembung renang gitu ya. Bahkan mungkin kebanyakan orang tidak tahu itu gelembung renang itu apa gitu. Tapi ternyata gelembung renang ini memiliki kandungan protein yang tinggi. Ya, ini sangat baik ya. Ini sangat bagus gitu. Kelompok 2, kelompok 1 mungkin boleh. Terlihat, Bu? Sudah. Silakan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan kulit ikan sebagai produk pangan add value berupa kerupuk. Nah, yang pertama ada saya, Anissa, dan Aisyah. Oke. Nah, hasil samping ikan yang berupa protein dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan, yaitu dalam pembuatan kerupuk. Nah, di sini dapat dilihat 14% dari tubuh ikan itu adalah kulit. Nah, lalu manfaat dari produk kerupuk kulit ikan yang pertama adalah dengan memanfaatkan kerupuk dari hasil samping ini dapat mengurangi lingkungan, seperti yang dijelaskan sama Bu Grace yang tadi. Lalu kedua, kerupuk yang memiliki kandungan gizi yang tinggi, terutama dalam protein lemak, tak jenuh. Lalu yang ketiga, dapat menjaga kesehatan tulang. Yang keempat, dapat mengurangi kandungan kolesterol. Yang kelima, dapat menjaga jantung koroner. Dan yang keenam, memiliki rasa yang lezat. Oke. Begitu presentasi dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih saya ucapkan untuk kelompok 1. Saya rasa juga ini inovasinya sangat kreatif ya. Sekitar 14% itu dalam suatu ikan, itu bisa kita manfaatkan sebagai produk kerupuk kulit ikan gitu ya. Dan ini sebenarnya bisa kita industrikan juga gitu ya, bisa jadi lahan bisnis yang baru juga gitu. Jadi selain tadi Ilham menjelaskan bahwa rasanya yang lezat, ternyata kerupuk ikan juga memiliki manfaat yang begitu beragam gitu ya. Oke, jadi saya juga sangat apresiasi juga untuk kelompok ini. Dengan waktu yang singkat bisa memberikan ide yang begitu cemerlang. Selain itu saya juga suka ini penampilan PPT-nya tetap kreatif gitu ya, tetap bagus gitu walaupun dengan waktu yang singkat gitu. Oke, good job untuk kelompok 1. Mungkin bisa langsung dilanjutkan oleh kelompok 3. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yosi dan Angelis akan mempresentasikan tentang pemanfaatan gelatin sisik ikan sebagai bahan sediaan pembuatan kapsul. Nah, kenapa kita menggunakan gelatin? Sebelumnya, saya akan menjelaskan gelatin adalah senyawa turunan protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen hewan dan mengeringkannya. Karakteristik dari gelatin ini adalah bening atau transparan sehingga tembus cahaya, tak berwarna, rapuh, dan tak berasa. Nah, gelatin ini dibuat dari sisik ikan, dan gelatin tersebut dijadikan sebagai bahan sediaan pembuatan kapsul. Nah, kenapa kita menggunakan gelatin? Manfaat dari gelatin bersifat sebagai pengikat sehingga dapat dijadikan basis alami dalam pembuatan kapsul. Selain itu, gelatin juga dapat menjaga kesehatan kulit dan rambut. Kemudian juga bisa mengurangi nyeri sendi dan juga menjaga fungsi otak dan kesehatan mental. Selain itu, gelatin ini mampu meningkatkan kualitas tidur dan mampu mengendalikan kadar gula darah. Terima kasih, itu ada presentasi dari kelompok 3. Untuk kelompok 3, saya rasa juga ini tidak kalah kreatifnya ya, inovasi yang diberikan oleh kelompok 3 gitu ya. Ini ternyata sisik yang selama ini mungkin kalau kita ke pasar ini sisik ini dibuang begitu saja gitu. Ternyata sisik ini memiliki kandungan ataupun sangat potensial gitu ya, karena memiliki kandungan gelatin. Mungkin ini saja presentasi dari adik-adik sekalian gitu ya. Saya sangat apresiasi gitu ya, saya sangat apresiasi untuk ketiga kelompok ini. Dengan waktu yang begitu singkat, adik-adik sudah bisa memberikan ide-ide kreatifnya gitu ya. Jadi saya harap dengan adanya permasalahan-permasalahan yang ada sekarang ini itu bisa membuat adik-adik sekalian lebih bisa untuk mengkaji gitu ya, menganalisa kira-kira bisa
dijadikan seperti apa solusinya gitu. Sebagai salah contoh yang tadi gitu, ada permasalahan tentang hasil samping yang merusak lingkungan, ternyata solusinya itu bisa kita manfaatkan gitu. Selain untuk membantu lingkungan kita tetap terjaga, ternyata kita bisa menghasilkan produk yang added value gitu. Jadi mungkin saya harapkan untuk adik-adik sekalian bisa lebih mengkaji lagi bagian dari pemanfaatan hasil samping ini gitu ya. Dan sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini. Apakah semuanya sudah jelas? Saya, Bu. Oke, silakan. Tadi semua bagian hasil samping perikanan itu dapat diolah semua, Bu. Apa ada yang dibuang atau bagaimana, Bu? Oke, ya ini pertanyaan Ilham sangat bagus gitu ya. Jadi semua bagian hasil samping perikanan itu bisa diolah gitu, karena memang sudah ada penelitiannya juga gitu. Cuma pengembangannya aja yang perlu kita lakukan sekarang. Sebagai contoh mata itu sangat tinggi asam lemak omega 3-nya sehingga bisa dijadikan sebagai minyak ikan. Kulit bisa dimanfaatkan sebagai kerupuk. Tulang ikan bisa kita jadikan sebagai tepung, di mana tepung itu nanti bisa kita jadikan sebagai crackers, bisa dijadikan dalam pembuatan mie gitu. Nah, gelembung renang tadi bisa kita manfaatkan kolagennya. Sisik bisa kita manfaatkan sebagai gelatin gitu. Jadi semuanya hasil samping dari perikanan itu bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Begitu. Masih ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, saya sudahi pertemuan kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik sekalian. Jangan lupa untuk tetap belajar mandiri dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat siang adik-adik sekalian. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oke, segitu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih telah mengikuti proses lesson study saya, di mana tadi saya sudah memaparkan ataupun melakukan proses pengajaran terkait tentang pengolahan hasil samping dari produk perikanan, begitu ya. Tadi saya juga sudah menjelaskan tentang memberikan penugasan tentang case-based learning di bidang pengolahan limbah itu sendiri. Nah, jadi sekarang saya sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari Bapak Ibu sekalian guna perkembangan kemajuan dalam melakukan proses pengajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Gresti. Saya yang mengawali ya untuk memberikan hasil pemaparan observasi saya terkait dengan perkuliahan yang sudah Ibu lakukan tadi. Kalau dari pengamatan saya secara garis besar, perkuliahan yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan cukup gitu ya. Meskipun dari yang saya amati masih ada beberapa mahasiswa yang nampaknya belum bisa fokus 100% gitu ya ke dalam proses perkuliahannya. Mungkin ini juga karena kendala technical issue atau lain-lain sebagainya gitu. Sebagai alternatif mungkin dalam proses karena tadi ada case base gitu ya. Jadi ada proses diskusi secara berkelompok dulu, kemudian dilanjutkan proses diskusi secara global gitu di dalam kelas gitu. Jadi untuk tetap membuat mahasiswa itu fokus akan proses pembelajarannya, mungkin nanti dalam kegiatan setelah ada diskusi gitu mungkin bisa juga di-combine dengan beberapa pemberian kuis secara online dengan menggunakan media-media seperti Kahoot atau apa gitu kan. Jadi tetap kita bisa nge-engage kalau mahasiswa itu bisa fokus pada proses pembelajaran sinkronisnya. Itu pendapat dan masukan dari saya dari hasil observasinya Bu Gresti. Oke, terima kasih banyak Pak Arjana. Saya rasa ini masukan yang sangat membangun gitu ya, yang membuat saya bisa menjadi dosen yang lebih kreatif lagi gitu ya untuk membangun semangat adik-adik kita dalam mengikuti proses pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Arjana. Mungkin masukan dari ibu-ibu sekalian. Ya, terima kasih Bu Gresi. Saya yang pertama untuk kalangan ibu-ibu.
Sudah mengikuti ini apa namanya jalannya lesson study yang Ibu sampaikan tadi kepada mahasiswa, sudah berjalan baik. Hanya saja saya masih menemukan Ibu ada beberapa mahasiswa yang kameranya off. Nah, mungkin terkait dengan gangguan sinyal atau bagaimana ya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya Ibu tahu bahwa mahasiswa itu ada tetap di ruang Zoom dan mengikuti pelajaran. Ini kan karena terkait nanti untuk keperkuliahan selanjutnya ya Ibu ya, karena bagaimanapun mahasiswa harus paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Ya, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Nur untuk masukannya. Ya, ini juga sebenarnya masukan yang sangat baik gitu ya. Mungkin ke depannya nanti dalam melakukan proses pengajaran mungkin kita sebagai dosen juga bisa lebih aktif kali ya untuk bertanya ataupun memanggil satu persatu mahasiswa kita gitu untuk memastikan apakah mahasiswa kita memang gangguan sinyal atau sedang tertidur begitu ya. Jadi mungkin ini salah satu masukan yang sangat baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Oke, mungkin saya juga sangat mengharapkan masukan dan saran dari Ibu Safira dan Ibu Rani. Oke, saya dulu ya Bu Rani. Oke, mungkin kalau dari saya, dari tadi saya mengamati sudah cukup baik untuk proses pembelajarannya, kemudian diskusi mahasiswanya juga berjalan dengan sangat lancar juga, tapi mungkin ada sedikit catatan dari saya, mungkin yang ketika pertama Ibu sebelum diskusinya dimulai gitu ya, sebelum Ibu memberikan si artikel itu, mungkin tentang cara mengajarnya Ibu, Bu. Jadi mungkin bukan cara yang gimana ya, tapi maksudnya mungkin tadi agak sedikit terlalu cepat Ibu. Jadi mungkin nanti mungkin untuk pertemuan selanjutnya mungkin bisa lebih diperlambat gitu ya, supaya mahasiswa-mahasiswa yang lain mungkin barangkali bisa lebih nangkep gitu maksudnya ini apa gitu. Itu aja sih Bu, dari saya. Oke. Terima kasih Ibu Safira untuk sarannya. Jadi mungkin saya ini ya ngomongnya terlalu cepat gitu ya. Mungkin pengaruh dari grogi kali Ibu ya. Jadi mungkin ke depannya saya lebih bisa mengontrol lagi gitu ya. Terima kasih banyak Ibu Safira untuk masukannya. Mungkin dari yang terakhir dari Ibu Rani, saya juga sangat memohon untuk masukannya. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Gresti. Pemaparan atau proses pembelajaran yang tadi Ibu sudah lakukan, yang saya amati memang sudah berjalan baik. Gitu ya. Hampir mirip dengan saran dari Pak Gede tadi, bahwa metode sinkronus yang dilaksanakan itu harus dikomposisikan dengan pembelajaran asinkronus, gitu ya. Seperti juga yang dikatakan oleh Bu Nur tadi, bahwa ada mahasiswa yang memang masih off-cam, terdapat mahasiswa yang off-cam, entah itu kendala jaringan, ataupun memang mahasiswanya sedang tidak berada di ruang Zoom itu gitu ya. Nah, mungkin untuk menunjang pembelajaran sinkronus itu sendiri bisa menambahkan video pembelajaran. Mungkin itu saja masukan dari saya Bu Gresti. Terima kasih. Terima kasih banyak masukannya Ibu Rani gitu ya. Jadi ini benar-benar sangat jadi pelajaran untuk saya gitu ya, untuk pengembangan proses pembelajaran saya ke depannya gitu. Nanti mungkin bisa saya terapkan untuk proses pembelajaran saya ke depannya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang lain. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Dan saya akhiri dengan selamat siang semuanya.